Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Sungguh hati kita penuh dengan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan kepercayaan napas kehidupan bagi kita pada pagi hari ini. Sebentar sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan-pekerjaan kehidupan kita sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi pembimbing, mengarahkan hidup kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian hidup kita yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan untuk boleh kami jalani. Tuhan, sebentar sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan-pekerjaan dalam hidup kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati hati pikiran kami menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian hidup kami yang semakin menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal ketiga, ayatnya yang ke-21. Kolose pasal ketiga ayat 21 dengan perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai Bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai Bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini kita mendengarkan bagaimana firman Tuhan menasihati kita sebagai keluarga Kristen. Khususnya nasihat ini disampaikan kepada para orang tua, bapa di tengah-tengah kehidupan keluarga, agar menjaga perasaan, menjaga masa depan dari anak-anak kita, sehingga mereka tidak memiliki tawar hati, kecewa, atau memiliki akar kepahitan di dalam kehidupan mereka untuk kita sebagai orang tua, terlebih di hadapan Tuhan. Karena itu sebelum kita lebih jauh memahami dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita dengarkan sebuah kisah bermakna didikan ayah. Waktu itu Arun Gandhi masih berumur 16 tahun dan tinggal bersama orang tuanya di sebuah lembaga yang didirikan oleh kakeknya Mahatma Gandhi. Di tengah kebun tebu kira-kira 25 km di luar kota Durban, Afrika Selatan. Mereka tinggal jauh di pedalaman dan tidak memiliki tetangga. Tidak heran apabila Arun dan dua saudara perempuannya sangat senang bila ada kesempatan pergi ke kota dan mengunjungi teman atau menonton bioskop. Suatu hari ayah Arun meminta Arun untuk mengantarnya ke kota untuk menghadiri konferensi sehari penuh. Arun sangat gembira dengan kesempatan ini. Ketika tahu bahwa Arun akan pergi ke kota, ibunya memberikan daftar belanjaan untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, ayahnya juga memintanya untuk mengerjakan pekerjaan yang telah lama tertunda, seperti memperbaiki mobil di bengkel. Pagi itu, setiba di tempat konferensi, sang ayah berkata, "Ayah tunggu kamu di sini jam 5 sore. Lalu kita akan pulang bersama-sama." Arun segera menyelesaikan pekerjaan yang diberikan ayahnya. Kemudian Arun pergi ke bioskop.
Ia benar-benar terpikat dengan dua permainan John Wayne sehingga lupa waktu. Begitu melihat jam, waktu sudah menunjukkan pukul 17:30. Arun langsung berlari menuju bengkel mobil dan terburu-buru menjemput ayahnya yang sudah menunggunya lama tadi. Saat itu sudah hampir pukul 18 sore. Dengan gelisah ayahnya menanyakan Arun, "Kenapa kau terlambat?" Arun sangat malu untuk mengakui bahwa ia menonton film John Wayne. Ia berbohong dengan menjawab, "Tadi mobilnya belum siap, sehingga saya harus menunggu." Tanpa sepengetahuan Arun, ayahnya ternyata telah menelepon bengkel mobil tersebut. Kini ayahnya tahu kalau Arun berbohong. Ayahnya kemudian berkata kepada Arun, "Ada sesuatu yang salah dalam membesarkanmu, sehingga engkau tidak memiliki keberanian untuk menceritakan kebenaran kepada ayah. Untuk menghukum kesalahan ayah ini, ayah akan pulang ke rumah dengan berjalan kaki sepanjang 29 km dan merenungkan hal ini baik-baik." Lalu dengan tetap mengenakan pakaian dan sepatu, ayahnya mulai berjalan kaki menuju rumahnya. Padahal hari sudah gelap dan jalanan sama sekali tidak rata. Arun tidak bisa meninggalkan ayahnya. Selama 5,5 jam, Arun mengendarai mobil pelan-pelan di belakang ayahnya. Melihat penderitaan ayahnya karena kebodohannya, sejak itu Arun tidak pernah berbohong lagi. Seringkali saya berpikir mengenai saat itu dan merasa heran. Seandainya ayah menghukum saya sebagaimana kita menghukum anak-anak kita, apakah saya akan mendapatkan sebuah pelajaran tentang penerapan disiplin tanpa kekerasan? Saya kira tidak. Saya akan menderita atas hukuman itu dan melakukan hal yang sama lagi. Namun hanya dengan satu tindakan tanpa kekerasan yang sangat luar biasa, saya merasa kejadian itu baru saja terjadi kemarin. Itulah kekuatan tindakan tanpa kekerasan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kita juga tahu bahwa Mahatma Gandhi dalam perjuangannya memerdekakan India dari penjajahan Inggris memiliki sebuah semboyan ahimsa, berjuang tanpa kekerasan. Ternyata itu juga diterapkan di dalam pendidikan anak-anaknya di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari, sehingga menghasilkan seorang anak-anak yang memiliki karakter akhirnya ke depan melakukan kejujuran, melakukan kebaikan demi kebaikan, memiliki karakter dan watak yang baik. Karena itu sebagai keluarga Kristen kita juga diingatkan pada pagi hari ini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Batu sekeras apapun akan berlobang jika ditetesi air terus-menerus. Demikian juga dengan hati. Sejumput tindakan kasih dan keteladanan jauh lebih bernilai ketimbang satu truk instruksi. Kita boleh mendidik anak-anak kita, kita boleh mendidik orang-orang di sekeliling kita dengan tindakan-tindakan kasih, lemah lembut, penguasaan diri, dan penuh dengan kesabaran, sebagaimana buah-buah roh yang harus kita miliki dari Roh Kudus Tuhan yang diam tinggal dalam hati dan pikiran kita. Karena itu biarlah terus kita mau mendidik anak-anak kita dengan ketaatan, kedisiplinan, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tentu sekali dengan tindakan kasih, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Tuhan memberkati kita sekaliannya, menjalani sepanjang satu hari ini bersama-sama dengan keluarga, anak-anak kita, bahkan orang-orang lain di sekeliling kita.
didiklah mereka dengan kasih yang lemah lembut. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, sertai dan berkatilah kami sekaliannya, melakukan tindakan-tindakan kasih dalam mendidik anak-anak kami, mendidik orang-orang lain di sekeliling kami, dengan kasih yang daripada Tuhan, dengan kelemah lembutan, dengan penguasaan diri yang sungguh-sungguh berasal daripadamu. Sehingga setiap orang, baik anak-anak kami, akhirnya memiliki watak karakter yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkatilah semua usaha dan daya upaya kami, pekerjaan-pekerjaan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Semuanya kami serahkan kepadamu. Tuhan menjagai, Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekaliannya.